Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perpecahan Cekoslowakia. Materi yang akan kita bahas, yang pertama latar belakang terjadinya perpecahan Cekoslowakia, yang kedua tokoh yang terlibat pada perpecahan Cekoslowakia, yang ketiga kronologi terjadinya perpecahan Cekoslowakia, dan yang terakhir dampak perpecahan Cekoslowakia. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Indriani. Latar belakang Cekoslowakia atau Cekoslowakia adalah sebuah negara yang pernah berdiri di Eropa Tengah. Keberadaan Cekoslowakia bermula ketika ia memerdekakan diri dari Austria sampai Hungaria pada Oktober 1918 sebagai akibat dari Perang Dunia I. Masa-masa menjelang dan sesudah Perang Dunia II merupakan masa genting bagi Cekoslowakia. Negara ini mengadopsi paham komunis dan melakukan politik tangan besi hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Namun pada Januari 1993, Cekoslowakia pecah menjadi dua negara, yaitu Ceko dan Slowakia. Tokoh yang terlibat akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada tahun 1968, Alexander Dubček yang proklamasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan Dubček. Salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Musim Semi Praha. Hal-hal yang dilakukan oleh Dubček ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet karena pendukung ideologinya berkurang. Dubček yang menjadi kepala negara tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mundur pada 1969. Kepemimpinannya digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Di tahun itu juga sistem administrasi Cekoslowakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi dua negara federasi atau bagian, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Pada tahun 1990, Cekoslowakia menjadi pemilu mengikuti partai untuk pertama kalinya dan membawa Václav Havel kembali terpilih sebagai presiden. Namun, revolusi Bludru juga memunculkan perbedaan aspirasi dan kepentingan antara dua negara utama, Cekoslowakia, dan Slovakia. Kronologi akan dibacakan oleh Muhammad Sulaiman. Pecahan Cekoslowakia merupakan negara di Eropa Timur yang memiliki dua negara utama, yakni Ceko dan Slovakia. Kronologi peristiwa kelincahan Cekoslowakia diawali dengan diumumkannya Revolusi Bludru November 1989. Revolusi Bludru adalah gerakan yang menuntut perubahan kekuasaan serta sistem pemerintahan Cekoslowakia. Walaupun awalnya termasuk negara maju, secara perlahan Cekoslowakia mengalami kemunduran diakibatkan sistem ekonomi yang terpusat. Hal tersebut yang mendorong Alexander Dubček, mantan sekretaris umum Partai Komunis Cekoslowakia, memberikan gagasan serta tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan proses reformasi. Gerakan demonstrasi dilaksanakan dengan proses yang damai serta tanpa angkat senjata. Seiring berjalannya waktu, revolusi Bludru dapat menghilangkan rezim komunis di Cekoslowakia sehingga paham nasionalisme semakin berkembang. Setelah terjadinya revolusi Bludru, Cekoslowakia mengangkat Václav Havel untuk menjadi presiden sementara. Pada tahun 1992, Václav mengusulkan nama Republik Federasi Sosial Cekoslowakia diganti menjadi Republik Cekoslowakia. Akan tetapi usulan Václav ditolak oleh pihak Slovakia. Setelah proses negosiasi telah gagal dilakukan, Slovakia memutuskan untuk segera memisahkan diri dari Cekoslowakia pada bulan Januari 1993. Cekoslowakia resmi terbagi menjadi dua negara berdaulat, yakni Republik Ceko dan Slovakia. Dampak perpecahan Cekoslowakia tersebut mengakibatkan hubungan tradisional terputus dalam mengakomodasi birokrasi perdagangan internasional. PDB Slovakia mencapai 95% dari PDB Ceko. Selanjutnya, kebebasan politik mulai bermunculan di Ceko dan Slovakia, hingga arus informasi menjadi jauh lebih terbuka. Sistem demokrasi dan liberal berkembang di Ceko dan Slovakia. Dampak perpecahan. Dampak perpecahan Cekoslowakia. 1. Hubungan tradisional terputus untuk mengakomodasi birokrasi perdagangan internasional. 2. PDB Slovakia mencapai 95% dari PDB Ceko.
3. Kebebasan politik mulai bermunculan di Ceko dan Slovakia. 4. Arus informasi menjadi jauh lebih terbuka. 5. Sistem demokrasi dan liberal berkembang di Ceko dan Slovakia.